Senang rasanya bertemu dengan Anda, para sahabat peziarah, karena pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda untuk merefleksikan bagaimana mencintai pasangan Anda, kendati pasangan tersebut dijodohkan dengan Anda atau pasangan itu tidak ideal menurut Anda. Sekarang ikut ya, come on! Para sahabat peziarah yang baik, saya berharap saat ini Anda menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tentu saja, dalam hidup ini Anda mengharapkan pasangan Anda adalah orang yang tepat, yang Anda pilih, dan yang ideal, yang baik sesuai dengan kriteria yang Anda buat. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang yang hidup dengan pasangannya tidak bahagia karena pasangannya itu adalah bukan orang yang ideal, menjengkelkan, tidak bisa kerjasama, egois, dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi adalah ada keluarga yang tidak bahagia karena pasangannya itu adalah bukan pilihannya, bukan yang dia pilih sendiri, tetapi dipilihkan oleh orang lain, dijodohkan oleh orang tua, dipasangkan oleh kawan-kawannya, atau dimakcomlangin sama orang lain. Sehingga seringkali timbul penyesalan, timbul katakan saja ya usaha untuk melarikan diri dari situasi itu. Loh, kok pernikahannya, kok perkawinannya seperti ini ya, tidak mendatangkan kebahagiaan. Saya mau menceritakan sebuah pengalaman saya. Seorang bapak datang kepada saya. Lalu dia bercerita begini. Pastor, saya tidak bahagia di dalam keluarga saya. Lalu saya pancing dia, kenapa? Apa masalahnya? Apa yang terjadi dalam keluarga Anda? Dia bilang, bagaimana saya bahagia, Pastor? Istri saya itu kan tidak bisa saya cintai. Istri saya itu bukan pilihan saya. Istri saya itu dijodohkan dulu oleh orang tua. Ya, terpaksalah saya terima. Terpaksa saya menerima istri saya apa adanya. Ya, tapi sebetulnya saya tidak bahagia. Saya kaget luar biasa karena selama ini saya tahu bapak ini adalah baik-baik saja dengan keadaannya, baik-baik saja dengan kondisi keluarganya sejauh saya tahu. Lalu sambil bercanda saya bertanya, emang anaknya ada berapa, Pak? 4, Pastor. Saya kaget luar biasa. Anak 4 masih mengatakan istrimu bukan pilihanmu. Kemana aja selama ini? Ayo, come on, sadar, bangun dong. Para sahabat peziarah, seringkali hal ini terjadi. Kendati anak 4, kendati punya anak, tetapi merasa bahwa itu bukan pilihan, bukan pasangan hidup yang saya idamkan, yang saya idealkan. Sehingga sepanjang perjalanan perkawinan itu tentu saja kita bisa maklumi, bisa kita fahami, bisa kita terka-terka, pasti tidak bahagia. Satu sama yang lain terpaksa melayani, terpaksa menyapa, terpaksa tidur bersama, terpaksa hidup bersama, terpaksa pergi bersama, dan lain-lain. Sehingga banyak unsur terpaksa. Nah, ini pasti saja tidak akan bahagia tentunya. Para sahabat peziarah yang baik hati, saya tanyakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepada bapak itu? Lalu dia mulai cerita bagaimana dulu mereka berkenalan, bagaimana dulu dijodohkan, dan ini. Tidak ada kesempatan berkenalan, tidak ada kesempatan ya saling memahami satu sama lain sebelum pernikahan, tidak banyak persiapan. Pokoknya ini urusan orang tua. Orang tua mengatakan ini sudah pasanganmu yang bagus, ini pasanganmu yang cocok, ya sudah ikut. Dia manut. Dalam keluh kesahnya, dalam kesedihannya, dalam ketidakbahagiaannya, dia bertanya kepada saya, Pastor, apa yang harus saya lakukan?
Spontan saya menjawabnya begini. Ya kalau begitu Pak, situasinya menikah lagi. Ayo nikah lagi. Mukanya berubah merah padam. Dia mengharapkan mungkin nasihat bagus dari saya, tetapi saya mengatakan menikah lagi. Kalau begitu ngapain datang kepada pastor? Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Belum selesai kalimat saya. Menikah lagi dengan istrimu. Menikah lagi dengan pasanganmu yang sudah ada sekarang. Supaya tidak ada kambing hitam. Dulu dia bukan pasangan saya yang saya idamkan, bukan pilihan saya. Ya kalau begitu, sekarang buat keputusan yang baru, katakan, saya memilih engkau. Sebetulnya itu persoalannya, tapi bukan menikah lagi dengan orang lain. Kacau itu namanya. Menikah lagi dengan pasanganmu. Artinya apa? Membaharui komitmen dalam hidup, membaharui komitmen hidup bersama, membaharui komitmen dengan pasanganmu. Oke, mulai saat ini saya memilih engkau menjadi pasangan hidup saya. Katakan saya memilih engkau menjadi pasangan hidup saya. Kalaupun dulu engkau dijodohkan oleh orang tua saya, kalaupun dulu saya bertemu engkau tanpa saya banyak kenal dan akhirnya menikahimu, saya seperti membeli kucing dalam karung, ya nggak apa-apa. Tetapi sekarang saya memilih engkau menjadi pasanganku. Para sahabat peziarah, ini sebetulnya yang menjadi kunci dalam keluarga untuk meraih kebahagiaan di dalam hidup berkeluarga. Memilih, berkomitmen untuk pasangannya. Ya, saya mencintai engkau. Ya kalau dulu kurang mencintai, ya sekarang buat komitmen. Saya mencintai engkau. Tapi hati ini ke orang lain, ya itu salah Anda sendiri. Karena Anda membelokkan hati Anda. Bukankah Tuhan sudah mengirimkan pasangan Anda yang seperti ini kepada Anda? Kenapa Anda tidak syukuri? Tapi kan tidak sesuai dengan keinginan saya, Pastor. Bukan sesuai. Bukan masalah itu. Tetapi jika engkau mau mencintai, mau menerima pasangan Anda ini apa adanya dan berani mencintainya, pasti Anda bahagia. Saya katakan pasti Anda bahagia. Kenapa? Karena di situ nanti letak saling menerima, di situ adalah rahmat yang berlimpah akan turun, akan menguatkan, akan memberikan kekuatan dan katakan saja berkatnya dalam perkawinan itu. Yang pertama. Bagian yang kedua adalah seringkali setelah menikah pasangannya tidak sebaik, tidak seideal seperti yang dilihat atau yang dikenal dulu. Setelah menikah malah banyak orang yang aneh-aneh. Kebiasaan-kebiasaan, tabiat buruk, karakter buruknya muncul. Dan kita biasanya kaget atau pasangannya biasanya kaget. Loh, kok pasangan saya berubah? Kok pasangan saya seperti ini? Kok sebegini, begini, begini? Jadi tetap saja membawa penderitaan. Lalu apa yang harus dilakukan pada saat itu? Ya tentu saja yang dilakukan banyak hal. Tetapi pada kesempatan ini saya mau menyarankan, bila pasangan Anda tidak ideal sebagaimana Anda harapkan, yang pertama dilakukan adalah tanya diri sendiri, ini. Apakah saya sudah menjadi pasangan ideal bagi pasanganku? Itu yang pertama. Jadi dari dalam diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi seorang suami ideal bagi istriku? Atau sebaliknya, apakah saya sudah menjadi istri ideal bagi suamiku? Tanya. Kalau belum, pertama perbaiki diri dulu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah mulai mengerti, mulai fahami apa kekurangan dalam diri pasangan Anda dan apa kelebihannya. Nah, biasanya kalau eh, dalam hal menilai lebih banyak dilihat, lebih banyak dinilai kekurangan, kelemahan, keburukan dari pasangan. Sehingga yang baik-baik ini itu jarang ditampilkan, jarang dikumpulkan, apalagi diapresiasikan, apalagi di ditumbuh kembang. Enggak. Maka yang pertama adalah, yang kedua adalah coba lihat apa kelemahannya. Oke, kelemahannya terima dia, ampuni dia, maafkan dia, dan kelebihannya itu juga dimunculkan, dieksplor, diekspos, dan berikan apresiasi pada kebaikan-kebaikan suami Anda atau istri Anda. Kendati hal itu hal kecil, tetapi buat apresiasi secara spontan. Sehingga lama-lama fokus Anda akhirnya berubah atau bergeser dari kelemahannya, sekarang fokuskan kepada apa kebaikan pasangan Anda hari ini. Apa kebaikan pasangan saya yang saya lihat, yang saya dengarkan, atau yang saya rasakan saat ini? Oke, saya fokus pada kebaikannya. Kenapa? Tuhan tidak pernah menciptakan sampah di dunia ini. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan pasangan Anda sebagai sampah. Ingat itu. Pasti ada kebaikannya. Ada kebaikan dalam dirinya. Dan kebaikannya itu pasti Anda butuhkan. Cuman selama ini kita menutup mata, tidak melihat. Maka sekarang saya mau katakan adalah buka mata, temui, fokus pada kebaikan-kebaikan pasanganmu. Perhatikan secara sungguh-sungguh dan apresiasi, puji, berikan dorongan. Oh, ini loh, baik ini, saya senang dengan ini. Maka Anda mulai melihat bahwa pasangan Anda sebetulnya bukan hanya ideal, tapi baik bagi Anda, dan Anda butuhkan pasangan seperti dia. Temukan bahwa Anda membutuhkan orang atau pribadi seperti pasangan Anda saat ini. Lalu yang ketiga baru mulai komunikasi, mulai diskusi, mulai bicara dari hati ke hati, mengungkapkan perasaan. Apa perasaan saya saat ini? Yang saya suka dari kamu apa? Yang saya tidak suka dari kamu apa? Lalu cerita. Cerita apa adanya dan bicara dengan suami atau istri apa adanya, dan jadilah pendengar yang baik bagi dia ketika juga dia bercerita. Sehingga nanti ketemu itu klop. Oh, yang dia tidak suka ini toh. Yang saya suka dari dia ini toh. Yang tidak saya suka dari dia ini. Oh, maka dari situ keempat baru bisa membuat rencana-rencana baru. Oke, kalau begitu kita sepakati ya, mulai saat ini kita melakukan ini bersama-sama. Mulai saat ini kita memulai habitus baru secara bersama-sama. Memulai hal ini ya secara bersama-sama. Kita berkomitmen ya. Ayo saling belajar, saling bergandengan tangan, saling mendukung ya. Ayo mari. Supaya apa? Semakin mudah kita mengubah hidup pasangan kita, dan semakin mudah kita juga mengubah hidup kita sendiri. Jadi sama-sama berubah. Saya lupa tadi mengatakan bahwa pasangan seringkali banyak sekali menuntut pasangannya berubah, tapi dia sendiri tidak berubah. Banyak sekali menuntut pasangannya supaya menjadi begini, supaya begini, tetapi dia tidak pernah menuntut dirinya supaya menjadi lebih baik, supaya juga sebaik atau seideal yang diharapkan oleh pasangan. Para sahabat peziarah, inilah yang bisa saya ajak Anda saat ini untuk melihat bagaimana situasi yang tak terduga terjadi dalam hidup kita. Menghadapinya adalah, oke, saya ulangi sekali lagi. Menikah secara baru, menikah lagi dengan pasangan Anda, baharui janji pernikahan Anda misalnya, baharui komitmen dalam diri Anda, dan yang kedua adalah lihat kelemahan dan kebaikan pasangan Anda.
fokuskan. Fokus Anda adalah pada kebaikan-kebaikan. Semoga keluarga Anda jadi lebih baik, jadi lebih bahagia, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara.